warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syawal Hikmah dengan NIM 21040450001. Saya kelas 3A Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas apa sih ciri-ciri perkembangan fisik dan moral pada anak SD dan PAUD. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya teman-teman. Pada bagian pertama video ini teman-teman, saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan fisik dan moral pada anak usia PAUD. Adapun ciri-ciri perkembangan fisik dari anak usia dini, yaitu pada usia 18 bulan, pada waktu lahir sampai 18 bulan, ukuran tubuh relatif besar dibanding saat di dalam kondisi kandungan. Terjadi perkembangan yang merangkak seperti duduk dan mulai berjalan. Pada usia 2 tahun, pada usia ini terjadi peningkatan kemampuan gerak yang cepat seperti meraih, menggenggam, berjalan, dan berlari. Usia 4-6 tahun memiliki kemampuan koordinasi yang baik, koordinasi gerak halus antara tangan dan mata, dan dikembangkan melalui permainan. Selain itu, ada pun ciri-ciri perkembangan moral anak usia PAUD yang disebut dengan tahap realisme moral. Pada tahap ini, usia anak PAUD itu seputaran usia 0 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan, tanpa penataran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Adapun ciri-ciri perkembangan moral anak usia PAUD, yaitu anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol orang lain, mulai belajar tentang agama. Itulah ciri-ciri perkembangan fisik dan moral pada anak usia PAUD. Di bagian pembahasan kedua ini, saya akan membahas ciri-ciri perkembangan fisik dan moral pada anak usia SD. Yuk, simak. Baik, ciri-ciri perkembangan fisik anak usia SD. Yang pertama yaitu usia 6 tahun sampai 8 tahun. Ciri-ciri perkembangan fisiknya yaitu 1. Akan mengalami gigi susu yang lepas dan ompong hingga gigi permanennya tumbuh. 2. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. 3. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Lanjut, usia 6 tahun sampai 8 tahun, ciri-cirinya keempat yaitu bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya, dan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Sedangkan pada usia anak SD 9 sampai 12 tahun, ada pun ciri-ciri perkembangan fisiknya yaitu pertama, peningkatan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang kedua yaitu pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan dan tumbuhnya jabuk pada anak laki-laki. Adapun ciri-ciri perkembangan moral anak usia SD. Adapun ciri-ciri perkembangan moral anak usia SD yaitu pertama, suka memuji diri sendiri. Kedua, suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Ketiga, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Keempat, rasa ingin tahunya lebih tinggi dan belajarnya secara realistis. Kelima, pada tahap ini, anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salahnya mulai dimodifikasi secara luas dan fleksibel. Konsep tentang keadilan mulai berubah. Itulah ciri-ciri perkembangan moral anak usia SD. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana peranan orang tua dan guru dalam mengembangkan
fisik dan moral anak usia PAUD dan SD. Simak video selanjutnya. Baik, adapun upaya orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan moral anak usia PAUD dan usia SD, yaitu diantaranya mewujudkan atau memberikan stimulus untuk tumbuh kembang yang optimal pada anak, memberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik, memilih lembaga pendidikan yang berkualitas, memberikan motivasi dan menyalurkan minat dan bakatnya melalui kegiatan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, memfasilitasi anak dengan berbagai sarana pendukung, misalnya buku-buku bacaan, peralatan sekolah, alat bermain, dan sebagainya. Sedangkan upaya guru dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan moral anak usia dini dan SD yaitu dengan pertama, menyediakan peralatan untuk membantu motorik kasar anak, baik itu anak SD maupun anak PAUD. Kedua, memberikan kegiatan bervariasi. Ketiga, menjadi role model serta didik yang berperilaku. Keempat, memberikan nasihat dan bekerja sama dengan orang tua. Itu mungkin upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam mengoptimalkan perkembangan fisik dan moral pada anak usia PAUD dan SD. Dan mungkin ini materi terakhir dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.